Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Dodi Hermawan. Kali ini saya akan menjelaskan pengisian di dalam lampiran 10 persiapan swakelola tipe 3. Baik, kita langsung. Jadi di sini kita diminta untuk membuat surat tentang permintaan kesediaan pelaksanaan swakelola berdasarkan skenario yang kemarin bahwa kita melakukan paket pengadaan untuk penyuluhan pencegahan stunting di 10 kecamatan. Jadi kita menyurati dengan surat yang kita buat nomor sendiri untuk lebih memudahkan tentunya. Di sini juga tanggalnya, ingat tanggal juga punya permintaan jasa di swakelola diberikan waktu sebelum kegiatan yang disampaikan kepada pimpinan ormas organisasi profesi. Jadi di sini kita melakukan rencana kegiatan. Jadi intinya kita meminta berminat enggak sih kita mempunyai kegiatan stunting ini untuk pencegahan stunting ini. Kita sebutkan latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, yaitu ibu hamil tersebar 10 kecamatan dan ditangani oleh PPKOM. Jadi kita minta kalau dia berminat agar menyampaikan surat pernyataan minat dan portofolio. Kemudian anggaplah sudah diminati, dibaca dan dibalas, ditanggapi. Jadi si IB ini menyurati PPKOM. Jadi di sini dia menyiapkan minat untuk pelaksanaan swakelola berdasarkan surat Bapak nomor sekian. Jadi pimpinan organisasi profesi Ibu Maudi Eka Wulansari menyurati PPKOM dan disertai tadi yang kita minta yaitu formulir portofolio. Di sini saya yang bertangan tangan, Ibu Maudi EW, nomor identitas sekian, jabatan sekian, bertindak atas nama dengan alamat Jalan Niaja dulu, nomor 1 Kota X. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa si IB ini dia berdasarkan akta pendirian. Dia sudah jelaskanlah bahwa sesungguhnya dia bukan abal-abal dan bukan tandingan. Sini umumnya juga sekian, tahun pendirian sekian, visi misi disampaikan. Nah, ini yang paling penting juga data administrasi landasan hukum bahwa ini pendirian organisasi profesi telah dibuatkan dan ada pengesahan badan hukum dari Menkumham dengan pimpinan namanya Ibu Maudi EW, ketua tim pelaksana Okta, jabatan tim pelaksana si Okta ini disampaikan bahwa dia merupakan kepala bidang pelayanan. Dari mana? Nampaknya nanti dari sini bahwa dalam pengurus organisasi profesi IB terdapat beberapa pengurus, salah satunya di sini Okta, dia menjabat sebagai kepala bidang pelayanan. Nah, disinilah juga sama kan, dia ditunjuklah nanti jadi si ketua tim pelaksana sama Ibu Maudi. Di sini ada Bapak Joni dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini juga dia menyampaikan dalam portofolio persoalan melewati data ketua, anggota pelaksana dan lain sebagainya macam lah. Intinya nanti sebagai calon tim pelaksana swakelola, IB sudah menunjuk 3 orang ini dengan Bapak Okta sebagai ketua. Data pengalaman 3 orang ini disampaikan di dalam di sini nih. Bahwa telah mengerjakan, ini kita asumsikan ada pernah mengerjakan pentingnya pengadaan asam folat, nilai pekerjaan 50 juta di kota X. Kemudian tahun sebelumnya lagi pernah melaksanakan kegiatan ini di kota Y. Dengan ini juga di kota Z. Dengan nilai pekerjaan yang bervariasi tentunya. Tanggal 3 Mei Ibu Maudi Eka Wulansari. Nah, kemudian salah satu lampirannya lagi ada formulir pengalaman detail personel seperti yang disampaikan bahwa si namanya Okta dia pernah menjadi ketua tim pelaksana juga di acara pekerjaan penyuluhan pentingnya asam folat. Ini kita skenariokan seperti itu di tahun 2023. Jadi pemberi kontrak juga sama dari kecamatan di kota X, tapi hanya kegiatannya berbeda karena pengalaman yang diminta ini kan yang pengalaman sejenis berarti sama-sama memberikan penyuluhan. Jadi disampaikan penyuluhan, apa bukti samanya? Nah, kita lihat dari metodologinya sama, ternyata memberikan penyuluhan di 10 kecamatan dengan modul vitamin yang telah disediakan. Dan karakteristiknya juga sama, yaitu di 10 kecamatan di kota X. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan kertas kerja proposal tadi oleh tim persiapan yang telah dibentuk oleh PPKOM sebelumnya. Jadi tim persiapan ini melihat dokumen intinya yang disampaikan apakah ada atau tidak.
ada, disampaikan ternyata memenuhi, tanda tangan, sampaikan ke PPKOM. Nah, kemudian diberikan kertas kerja evaluasi portofolio jenis pengalaman dan pengalaman personel. Apakah pengalaman tersebut apakah orang baru kah, betul-betul emang dia dalam organisasi itu bukan penyusup ataupun orang lain ataupun dari ormas lain, dan ternyata ia memenuhi. Berikanlah kesimpulan memenuhi, ditandatangani oleh tim persiapan. Setelah mempelajari portofolio evaluasinya, PPKOM menyurati PA untuk memberikan laporan usulan pelaksana swakelola pada tanggal 11 Mei. Supaya apa? Supaya PA menetapkan pelaksana swakelola, sehingga si IB tadi bisa melanjutkan dengan pengajuan proposal oleh RAB. Jadi intinya setelah dia ada surat ini, tetapkanlah pelaksananya oleh PA. Jadi di sini kan calon pelaksana tadi sama, yaitu IB. Jalani aja dulu dengan alamat nama pimpinan profesi Ibu Maudi Ewe, PPKOM. Kemudian proposal pelaksana swakelola, setelah ditetapkan swakelola tersebut, disampaikanlah kepada si IB untuk buat proposal. Nah, disampaikanlah bahwa ada penyuluhan dan lain sebagainya di sini. Jadi menyampaikan si IB ini pelaksana pekerjaan nanti dilaksanakan tim pelaksananya itu oleh 3 orang. Rencana anggaran biaya juga menyampaikan sebesar 50 juta. Mungkin jangka waktu pelaksanaan juga 1 hari, karena telah disampaikan bahwa nanti acaranya dilaksanakan serentak di 10 kecamatan tanggal 18 Mei dengan bidang kegiatan ini kan penyuluhan kesehatan. Oke. Dan selanjutnya. Nah, RAB yang disampaikan oleh si organisasi profesi kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman ya, karena di sini ada pengadahan penyuluhan ini sama dengan anggota dengan harga satuan sekian, anggota di kecamatan 2 orang per kecamatan, karena kita mengingat acaranya tersebar di 10 kabupaten. Jadi si personel ini dia mengangkat lagi tim-timnya, mungkin anggota-anggotanya untuk ditempatkan di 2 orang per kecamatan, sehingga volumenya 20. Harganya sekian. Dan selain biaya personel, ada juga biaya non personel yang sifatnya untuk pengadaan barang. Di sini ada kegiatan untuk transportasi, untuk sewa sound system, pengadaan spanduk, pembuatan laporan, komunikasi, ATK, dan penyimpanan data dengan total kurang lebih 50 juta rupiah. Dengan pimpinan organisasi ditandatangani. Inilah RAB yang disampaikan sebagai usulan asosiasi profesi. Nah, kemudian direview lah paket tersebut oleh tim persiapan, yaitu setelah disampaikan bahwa paket tersebut disepakati, proposal disampaikan IB sudah sesuai dengan KAK yang ditetapkan. Jadi si tim persiapan ini mereview bahwa IB regional sudah tertib administrasi, berpengalaman, dan rutin menjadi suasana pelaksana swakelola di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diasumsikan yang tadi disampaikan biaya personel ini sudah merupakan harga satuan wajar yang diberikan setiap kegiatan kepada para penyuluh, karena telah rutin menjadi pelaksana swakelola, kita asumsikan seperti itu. Total RAB tidak melebihi pagu anggaran dengan pergub di Kota Ek atau peraturan bupati di Kota Ek. Peraturan wali kota juga sama intinya. Ditetapkan oleh PPKOM, disusun oleh tim persiapan. Ini tugasnya salah satu tim persiapan, yaitu melakukan review proposal dan RAB. Setelah direview, kemudian PPKOM mengajak negosiasi teknis dan harga. Tentu dari proposal, jangka waktunya di sini pada hari ini Senin. Setelah direview juga di sini kalau tidak salah Senin, kita asumsikan ini reviewnya pagi, kemudian siang dipanggil untuk dilakukan berita acara negosiasi. Setelah dinego, kemudian dari teknis dan biaya disepakati bahwa tim pelaksana sebagai serta anggota minimal hadir 1 jam sebelum acara dimulai di masing-masing kecamatan. Negosiasi tadi kan ada nih berapa orang tuh, jangan sampai acara sudah mulai tiba-tiba baru hadir.
malah keduluan peserta daripada panitia. Jadi ada panitia juga di kecamatan yang bersama-sama membantu tim pelaksana dalam hal-hal terkait teknis lainnya di luar KK. Contoh misalnya dari tim panitia kecamatan tiba-tiba mati lampu. Jadi panitia di kecamatan membantu tim pelaksana supaya nanti terjalan dengan lancar di acara di aulanya gitu. Nah, negosiasi disepakati menjadi 49.500.000 dari yang diajukan. Apa yang berkurang di sini ya mungkin ada beberapa hal yang berkurang di sini. Informasi yang berkurang dari 50 juta itu mungkin kita asumsikan paling mudah di sini aja, penyimpanan data satu paket 1.500.000 mungkin jadi 1 juta lah, di sini dapat harga yang lebih murah. Inilah 49.500.000 di nego. Nah, dari di nego ditandatangani oleh kedua belah pihak, disepakati. Setelah disepakati barulah dibuatkan besoknya di Selasa 14 Mei buat berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Jadi hari Selasa ini rapat lagi nih. Di rapat persiapan sebelum tandatanganan kontrak dipastikan lagi teknis-teknis. Ibaratnya dicek, recheck, cross check. Nah, di sini disebutkan lagi kegiatan pokok tanggal 18 Mei selama 1 hari. Tim pelaksana anggota hadir 7.15 masing-masing kecamatan A, B, C, D sesuai penempatan tugas masing-masing. Nah, sampai orangnya yang harusnya ke D malah ke B, C malah ke I, nanti malah ada yang enggak. Karena ini sifatnya serentak. Mungkin dibantu dengan Zoom meeting dari tim yang isinya 3 orang tadi. Jadi dibantu selain tatap muka ada juga meeting, Zoom meeting di sana. Kita asumsikan seperti itu. Jadi PPKOM membantu nih, ada fasilitasi disediakan, ada modul, kudapan, dan snack. Konsumsi panitia dan pelaksana swakelola, nah kenapa tidak masuk dalam angka ini? Ini telah disediakan oleh pihak kecamatan. Nah, jadi kecamatan membuatkan ada pantry, masak sendiri untuk disampaikan pada panitia dan pelaksana. Karena snack dan kudapan ini sudah dihitung angka gizinya hanya untuk ibu hamil. Jadi bukan untuk panitia atau pelaksana swakelola, karena sudah ada hitung-hitungan gizinya, jadi untuk ibu hamil. Jadi si panitia swakelola yang lain, yang makan yang lain telah disediakan. Ditandatangani. Nah, sampai sini, sampai persiapan. Inilah selesainya kita lampiran 10. Ini yaitu dalam teknis output terakhir bagaimana kita melakukan persiapan swakelola 3. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.